Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progress Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini gua akan membahas hasil-hasil pertandingan pemain timnas yang abort bermain di luar, yaitu yang ada di Liga Inggris, Liga Belanda, Liga Italia, Liga Thailand, pokoknya yang bermain di luar negeri. Langsung aja di berita pertama, yaitu ada striker kita oleh Romeni yang berhasil mencetak gol perdananya untuk Oxford United ya. Ini dia berhasil mencetak gol perdananya melewati umpan tarik atau cutback dari rekan satu timnya. Ini apa menandakan bahwa oleh Romeni ini sangat gacor ya, tidak berbeda jauh dengan pada saat dia di Eredivisie Belanda waktu di Utrecht. Namun sayangnya oleh Romeni harus kalah di pertandingan ini dengan skor akhir 2-3 ya, kekalahan untuk Oxford United. Di sini kalau gua melihat pertandingan, mungkin kalian ada yang menonton, oleh Romeni ini pergerakan tanpa bolanya ini sangat bagus ya. Kalau saja ada yang memberikan umpan-umpan manja kepada dia, gue yakin pasti bakal dia banyak mencetak gol. Namun sayangnya pemain lainnya, itu mulai dari backnya, itu banyak yang gue bilang kocak lah, lucu, banyak melakukan blunder. Ini makanya dia kekurangan penyuplai bola atau pemberi umpannya. Kita bergeser sedikit ke Liga Italia, yaitu ada back kita, kapten timnas kita, El Capitano kita, yaitu Jaizes yang bertandang melawan Atalanta. Di sini Jaizes bermain sangat solid ya. Dia mengantongi top skornya Liga Italia, yaitu Repetegui. Ini setelah mematikan pergerakan Repetegui ini, Jaizes ini dipantau oleh media-media Italia dan menjadi incaran-incaran klub besar Italia. Karena walaupun dia bermain di tim papan bawah Serie A, tapi dengan dia menjadi kapten, terus dia memimpin barisan pertahanan, ini sangat kokoh pertahanannya. Semenjak dia menjadi kapten itu, dia dengan leluasa mengarahkan rekan-rekannya untuk saling mengcover apabila ada tempat yang kosong. Kalau gue lihat di pertandingan Venezia melawan Atalanta, ini sangat bagus backupnya pemain Venezia ini, tidak seperti biasanya. Ini backupnya saling menutup ruang, ini sangat bagus. Tapi sayangnya Venezia ini yang dipimpin oleh Jaizes ini hanya bermain imbang ya. Tapi ini sangat bagus ya, bermain di kandang lawan, tim papan bawah melawan tim papan atas Serie A. Ini dia berhasil bermain imbang. Dari Liga Italia kita bergeser lagi ke Eredivisie Liga Belanda, yaitu ada beberapa pemain timnas kita seperti Dean James. Ini menarik, Dean James, pemain yang akan dinaturalisasi, dia menunjukkan performa apik ya dari 2 laga melawan PSV Eindhoven. Kali ini dia pertandingan keduanya, Dean James ini bermain bagus ya, dengan umpan-umpannya mencari ruang kosong. Dean James berhasil mengalahkan PSV Eindhoven untuk kedua kalinya. Yang pertama di Piala KNVB, terus yang kedua di Liga Eredivisie Belanda ini. Kalau kita lihat, gua melihat atau kalian juga ada yang menontonnya, ini Go Ahead Eagle ini sengaja memasangkan Dean James ini untuk apa? Melihat performanya, nanti dia bakal diincar klub-klub lain selain Go Ahead Eagles ini, karena performa dia ini lagi menanjak. Apalagi nanti dia bermain di timnas, akan dilirik oleh pencari bakat yang menonton pertandingan timnas kita, yaitu kita akan melawan Australia nanti. Semoga Dean James cepat diproses ya. Pada saat nanti melawan Australia sudah selesai proses-prosesnya, karena performa dia lagi naik ya. Saat melawan PSV ini dia mendapatkan rating 6,5, tapi secara keseluruhan overallnya bagus. Sementara itu di pertandingan Eredivisie lainnya ada pemain timnas kita, yaitu Calvin Verdong. Yang mana Calvin Verdong di sini bermain selama 90 menit melawan Feyenoord. Dia diposisikannya bukan posisi aslinya, yaitu left back atau back kiri. Bermain 4 back, tapi dia posisinya di center back, yaitu 2 back tengah. Ini
apa ya? Berarti dia bisa diposisikan walaupun posturnya pendek, itu dia tidak masalah berduel dengan striker-striker yang tinggi. Pada saat corner kick, Calvin Verdong ini berhasil lompat melebihi pemain Feyenoord lainnya. Jadi kalau misalkan ada komentator seperti Coach Justin, terus Towel, terus Akmal bilang kalau pemainnya itu salah karena kurang tinggi, itu salah besar. Bukti Calvin Verdong berhasil membuktikan di pertandingan melawan Feyenoord ini. Tidak sungkan-sungkan untuk mengambil bola atas, terus timingnya tepat, bagaimana dia cara penyapuannya. Ini di Liga Eredivisie, pemain berposisi 170-an ini aja bisa menandingi striker-striker 180, 185. Ini dia tidak kalah duel. Berbeda dengan pemain-pemain muda yang pada saat kemarin di Piala Asia U20. Ini seharusnya menjadi contoh pemain-pemain kita ini. Pemain yang bermain di luar ini, pemain lokal harus menyontoh. Dan di sini Calvin Verdong mendapatkan rating sangat bagus ya, yaitu 7,6. Rating hijau, overallnya bagus semuanya. Taktiknya, cara umpan-umpannya dia tenang, kadang dia memberikan umpan jauh kepada rekan-rekan yang ada di depan dan sangat akurat umpannya Calvin Verdong ini. Kita bergeser ke Metz Hilgers yang mana FC Twente bermain imbang melawan FC Groningen yaitu dengan skor akhir 1-1. Di sini Metz Hilgers walaupun kemarin sempat kehilangan kepercayaan dirinya akibat blunder, tapi dia membuktikan di pertandingan ini. Dia bermain bagus, cara-cara penempatan dia, cara menjaga bola, cara menekelnya itu sangat bagus di pertandingan ini melawan Groningen ini. Di pertandingan ini Metz Hilgers mendapatkan poin 7 ya dari ratingnya melawan Groningen. Ini yang sangat kita nantikan, semoga Metz Hilgers sudah tidak kambuh-kambuhan lagi cederanya dan bisa diduetkan dengan Jaeges. Karena apa? Sosok Metz Hilgers dan Jaeges disatukan, ini kalau menurut gua pribadi akan menjadi pertahanan yang kokoh. Terus di sisi kirinya ada Calvin Verdong, di sisi kanannya ada Kevin Dix. Dan apalagi keempat pemain ini kalau disejajarkan bisa saling switch on position antara Metz Hilgers dengan Kevin Dix. Kevin Dix nanti bertahan, Metz Hilgers kalau misalkan membantu ke depan, Kevin Dix bisa ditempatkan sebagai center back. Jadi saling switch position. Lalu ada Calvin Verdong, Jaeges. Calvin Verdong bisa ditempatkan sebagai center back juga. Jadi tidak perlu khawatir apabila salah satu membantu penyerangan, bisa saling backup. Gitu. Jadi kita ini yang sangat diharapkan ya. Pemain-pemain center back kita berkumpul di timnas nanti saat melawan Australia, tidak ada yang cedera. Ini sangat bagus untuk moral pemain timnas kita. Di pertandingan ini rata-rata mendapatkan rating yang sangat bagus. Kita bergeser ke Liga Belgia, yaitu ada Ragnar Oratmangun. Di sini Ragnar Oratmangun bermain sebagai starter, namun dia tidak di posisi aslinya. Dia berada di posisi attack midfielder atau gelandang serang. Namun sayangnya Ragnar Oratmangun dan timnya ini harus menerima kekalahan dari tim tuan rumah yaitu 4-1. Dan Oratmangun di pertandingan ini mendapatkan rating 6,5. Lalu FC Dender berada di posisi ke-11 ya akibat kekalahan ini. Akibat kekalahan ini berada di posisi ke-11. Yang tadi di posisi 9 terus turun di posisi ke-11 karena kekalahan dari tim tuan rumah. Ini dari permainannya Ragnar Oratmangun tidak nyaman ya berada di posisi ini. Terus dia sering kehilangan bola juga. Ragnar Oratmangun ini belum menemukan sentuhan-sentuhannya. Semoga saja nanti pas melawan Bahrain, dia kan melawan Australia absen, dan melawan Bahrain dia bisa langsung klop ya dengan formasi Patrick Kluivert yang diinginkan Patrick Kluivert dia sebagai apa. Semoga tidak kagok lagi karena semua udah pelatih dari Belanda lah. Nah, ini berita yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada berita Sandy Walsh yang bermain di Liga Jepang, yang mana Liga Jepang ini sangat anti memainkan pemain dari Indonesia. Sudah banyak bukti-buktinya dari Arhan Pratama, Justin Hapner, terus Irfan Bahdim, Stefano Lillipali. Tapi di sini Sandy Walsh
bisa membuktikan dirinya bahwa dia mendapatkan satu tempat. Tapi di pertandingan ini Sandy Walsh bermain dari bangku cadangan di babak kedua. Namun klubnya ini Yokohama Marinos ini harus bermain imbang ya. Ini seri ketiganya dari 4 pertandingan, dia belum sama sekali mendapatkan kemenangan sekalipun, dan terus berada di posisi ke-13 Liga 1 Jepang. Untuk sementara dia di posisi ke-13 klubnya dari 3 imbang dan 1 kalah. Walaupun seri, Sandy Walsh mendapatkan rating 7.5 ya. 7,5 ini sudah sangat bagus sebagai back ya. Dia saling switch position, kadang di posisi kanan, posisi kiri, posisi tengah. Ini sangat bagus Sandy Walsh ini. Bisa switch position dimanapun, apa yang pelatih inginkan Sandy Walsh selalu siap. Semoga aja ini Sandy Walsh ini selalu konsisten di Liga Jepang. Walaupun dari bangku cadangan, kadang starter. Ini memberikan dampak efektif. Rumor-rumor yang jelek bahwa pemain Indonesia itu tidak akan dimainkan di Liga Jepang, tapi Sandy Walsh berhasil membuktikannya. Kita kembali ke Indonesia, ke Liga BRI Liga 1 ini, yaitu ada Egy Maulana Fikri yang mana dia mencetak gol. Di permainan ini dia bersama Dewa United, dia sebagai motor serangan, dia juga bisa mencetak gol, yaitu di gol pertamanya Dewa United. Kalau kita lihat di permainan Dewa United di musim ini, itu seperti permainannya Barcelona atau permainannya Ajax Amsterdam. Ini sangat bagus, dia saling membuka ruang, itu walaupun di depan ada 1 orang, nanti rekan-rekan yang lainnya ini bisa membantu untuk penyerangan, tidak hanya berdiam di posisinya masing-masing. Walaupun dia posisi di midfielder, terus gelandang bertahan, dia bisa mencapai kotak penalti lawan atau di depan kotak penalti lawan. Contohnya pada saat pertandingan melawan Persik ini, Egy Melgiansa menerima umpan dari rekannya, itu berhasil melakukan pergerakan tanpa bola sebelum menerima rekannya, dan Egy Maulana Fikri ini berhasil melihat kipernya maju, dia lalu melakukan chip. Disitulah intelijennya Dewa United, intelijennya para pemain Dewa United membaca pergerakan lawannya seperti itu. Jadi pelatihnya Dewa United ini seperti apa yang diharapkan oleh Patrick Kluivert, yang mana menerapkan permainan total football. Ini sangat bagus ini. Jadi Egy ini tidak kagok nanti saat dilatih oleh Patrick Kluivert, karena skema permainannya kurang lebih sama lah antara pelatih Dewa United dan Patrick Kluivert ini. Oke, sekian berita hasil pertandingan pemain timnas kita, baik yang abroad maupun yang di dalam negeri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.